الحمد لله الذي فضلنا بشهر الرجب وهو الذي اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم الماب. أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya berwasiat kepada diri pribadi sendiri juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha semampunya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekarang kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat yang dimuliakan tersebut adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan tentang kemuliaan 4 bulan dibanding bulan lain dalam setahun. Apakah mungkin Allah menciptakan semua bulan itu sendiri, tapi ada yang lebih mulia daripada bulan yang lain? Jawabannya mungkin saja. Kita bisa melihat ada hari-hari dalam seminggu, namun dibandingkan yang lain, hari Jumat merupakan hari yang paling mulia. Ada bulan-bulan dalam setahun, Ramadan yang paling mulia. Di situ lebih mulia daripada hari-hari lain dalam setahun.
malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam-malam yang lain, dan Nabi Muhammad lebih utama daripada semua makhluk, dan seterusnya. Artinya, meskipun masing-masing diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, Allah membuat kemuliaan antara yang satu lebih tinggi dari yang lainnya karena memang kehendak Allah demikian. Termasuk bulan Rajab beserta 3 bulan lainnya, Allah lebih memuliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan ini orang-orang dilarang melakukan peperangan dan mengangkat senjata. Jadi siapapun merasa aman. Bahkan para pakar fikih memperberat sanksi diat bagi siapapun yang membunuh seseorang pada bulan-bulan ini dengan hukuman yang lebih berat. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan tersebut dengan kalimat wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha ashaddu iqaban wat ta'ata fiha aktsaru thawaban. Yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimuliakan di sini, sesungguhnya maksiat dalam bulan ini siksanya lebih berat. Jika menjalankan ketaatan, pahalanya akan dilipat gandakan. Pada bulan Rajab ini perlu menjadi pengingat-ingat untuk pribadi kita supaya kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maksiat. Mari kita hentikan caci maki, menyebar kabar bohong, baik itu hoaks, fitnah, menggunjing sesama warga negara, dan bentuk perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Ingatlah, jika dilakukan pada bulan ini, dosanya akan dilipat gandakan. Kita perlu waspada, perilaku dosa di bulan ini tidak main-main. Apalagi di tahun politik ini, kita perlu ingat bahwa ini momen demokrasi biasa saja. Event 5 tahunan yang berulang seperti biasanya. Kalau perang yang jelas-jelas membela agama Islam di masa Rasulullah SAW saja disuruh berhenti ketika bulan Rajab karena menghormati bulan yang mulia, apalagi caci maki membela satu paslon dengan paslon yang lain memang seharusnya untuk dihentikan sekarang juga, tidak usah menunggu besok-besok. Berpartisipasi dalam demokrasi ini memang perlu, namun kita jangan sampai lupa diri bahwa kita manusia yang juga harus menghormati manusia yang lain. Apalagi di bulan yang mulia ini, mari kita mulai konsentrasi memikirkan akhirat kita yang abadi. Menyambut bulan Ramadan yang suci tinggal sebentar lagi. Al-Imam Dhunnun Al-Mishri mengatakan, Rajabun syahruz zar'i wa Sya'banu syahruz syaqyi wa Ramadanu syahrul hasad. Yang artinya yang dimaksud Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, sedangkan Ramadan adalah bulan menuai. Wa kullun yahsudu ma zar'a faman dayya'a zira'ata nadima yaumal hasad. Setiap orang akan mengunduh atas apa yang ia tanam. Barang siapa yang tidak merawat tanamannya, ia akan menyesal saat musim panen tiba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
pada bulan Rajab sebagai bulan menanam ini, jangan sampai kita bercocok tanam dalam keburukan. Minimal jika kita tidak bisa menanam dengan membantu atau membuat orang lain tersenyum, setidaknya jangan sampai kita merugikan orang lain, jangan sakiti siapapun. Mari kita mulai dari bulan Rajab yang mulia ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, menurut mayoritas ulama, termasuk di antaranya adalah Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah, menyebutkan pada malam tanggal 27 Rajab dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisyaratkan atau dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perjalanan malam dari Baitul Haram Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dinaikkan dari Baitul Maqdis Palestina menuju Sidratil Muntaha dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Singkat cerita, disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat solat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan momentum Isra dan Mi'raj, marilah kita mengingat kembali betapa kita dimuliakan oleh Allah. Kita sewaktu-waktu minimal dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan menghadap penguasa alam semesta sebanyak minimal 5 kali. Orang biasa yang ingin bertemu menteri tertentu tidaklah mudah. Bisa jadi waktu yang dibutuhkan sampai seminggu baru bisa bertemu. Apalagi bertemu dengan seorang presiden, mungkin bisa sampai sebulan baru bisa bertemu. Ini kita disuruh menghadap kepada presidennya presiden dalam sehari semalam, selalu dipersilahkan. Bukankah ini sebuah penghormatan dari penguasa jagat raya? Anehnya, atas penghormatan itu banyak orang yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Ada yang belum mau sholat atau mau sholat tapi masih bolong-bolong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Melalui mimbar khutbah ini kami mengajak, marilah kita tingkatkan lagi sholat kita yang belum jamaah rutin di masjid. Jika ada panggilan azan, panggilan menghadap kepada Allah, mari kita sumringah menyambut, cepat-cepat mendatangi panggilan Allah ke masjid terdekat kita. Orang yang ingin doanya terkabul, hendaknya jika Allah memanggil sesegera mengabulkan undangan Allah yang berupa solat. Dengan solat di awal waktu, insyaallah doa-doa akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat merupakan ibadah yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdalu, kegiatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, as-salatu li awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sangat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan tentang salat. Di antaranya adalah sabda Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah ibadah solat. Jika solatnya baik, sesungguhnya ia beruntung dan sukses. Jika rusak solatnya, sesungguhnya ia menjadi orang yang merugi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa solat tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dilengkapi syarat rukun wudunya, harus sesuai dengan aturan mandinya bagaimana,
bacaan Fatihahnya bagaimana, ini yang perlu diintrospeksi pada diri kita masing-masing. Sudah sesuaikah aturan syara atau belum? Kalau belum, jangan sungkan-sungkan mendatangi kiai atau ustadz atau bahkan majelis ilmu yang ada di masjid kita. Carilah guru yang benar-benar bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diberi pertolongan menjadi orang baik, mudah melaksanakan solat dan amal-amal baik yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim waj'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barru tawwabur ra'ufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasraddin wakhdul man khadal muslimina wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'lik kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.